Iya, tadi mama saya mau ikut kemari kan karena kita habis ini kita mau meeting, mama saya jadi nggak ikut datang. Jadi dia selalu bilang katanya saya yang mau buntutin dia, saya mau ngikut sama dia. Hello, dari mana saya mau ngikut sama Anda? Dari mana? Anda yang selalu saya lagi makan siang, lagi lunch sama anak-anak saya. Anda bilang, Kak, sini ke rumah, aku lagi galau, sepi, Kak, nggak ada temennya. Jadi selama ini saya dianggap apa? Selama ini saya dianggap hanya dimanfaatkan dong sama Anda dong. Saya lagi makan siang sama mama saya lagi ngantar mama saya pergi. Sampai mama saya suruh pulang naik Grab. Mah, ini dia telepon, mau ke rumahnya dia, kasihan mah, dia sendirian. Untung mama saya baik hati, mama pulang naik Grab ya. Terus mama saya tuh sampai sebegitunya tahu saya tuh seperti itu sama dia. Dan kita bukannya bertamu atau saya bertamu atau bukan, kita itu udah memang sudah dekat sekali. Hampir 2 tahun ini saya benar-benar dekat sekali gitu, walaupun kita bertemu sudah lama. Saya kenal keluarganya dekat pun ketika dia di dalam penjara kayak gitu, waktu dia di Pondok Bambu. Ketika keluarganya ke Jakarta, ya saya yang servis keluarganya, kasarnya kita jalan-jalan sama Papine yang baiknya luar biasa, Papine, Mamine. Terus kok sekarang hanya gara-gara laki-laki ini saya kok jadi dimusuhin? Bukannya saya tidak mau, apa sih namanya, apa ya, kalau saya memang melihat itu kan yang saya lihat, dia berpelukan dengan perempuan, dan itu yang saya sampaikan. Bukannya saya bilang dia berpelukan sama gorila atau sama pocong mungkin berpelukannya, atau sama bencong, atau mungkin sama laki-laki, enggak kan. Apa yang saya lihat, dia berpelukan dengan perempuan, itu yang saya sampaikan. Dan semua juga isi chattingnya adalah saya disuruh sama dia melihat, saya disuruh dia bikin status, sampai ada wartawan pun saya yang suruh bicara apa yang kakak lihat. Tidak ada dia yang seperti saya bilang, saya ada kok videonya, enggak. Saya bilang karena dia kabur-kaburan, saya hanya dapat foto ini. Nah tapi kalau kalian semuanya sudah melihat, dia ada bikin di channelnya dia, Pak Jen, di channelnya dia apa namanya, klarifikasi. Dari situ saja dia sudah berbohong. Perempuan ini sudah berbohong. Kenapa berbohong? Dia bilang, saya telepon dia jam 3 malam, dan jam 3 itu dia terbangun. Salah, dia tuh teleponin saya udah dari sore. Dari sore saya suruh ke hotel, saya nggak bisa. Saya lagi live streaming jam 12 lewat, masih dia teleponin saya. Saya di lokasi itu pun dia masih teleponin saya, karena saya tunggu di toilet kan. Saya nggak suka dengan asap rokok, jadi yang mencari laki-laki itu adalah Kak Kris. Lalu setelah itu kita ke lantai 1, 2, 3 tidak ada. Dari lantai 3 kita mau turun ke bawah, ketemulah berpapasan sama laki-laki itu, tapi laki-laki itu tidak tahu kalau itu adalah kita. Lalu saya telepon dia menangis. Akhirnya saya naik lagi ke atas, itulah saya melihat dia berpelukan dengan seorang perempuan. Perempuannya madep sana, dia di belakang memeluk seperti ini, dia joget-joget, ya bibirnya dia ada di rambutnya si cewek itu. Yang saya lihat hanya itu. Ketika dia lihat saya kabur, perempuannya juga kabur, saya mencari laki-laki itu dan saya hanya memoto dari belakang seperti ini. Lalu di sini yang salah saya apa? Salah saya di mana? Kan saya bikin status juga kamu suruh. Kalau saya tidak membuat status, saya tidak mungkin ada statement ke wartawan seperti itu. Dan di apa namanya, jawaban dia pun salah, banyak yang salah. Bukan saya menelpon dia dan dia terbangun jam 3 pagi, lalu dia juga ada bicara panjang lebar, dan di situ semua banyak kejanggalan. Dan di menit kelima itu ada laki-lakinya bicara, emangnya kalau misalkan kita berpelukan kayak gitu kan nggak apa-apa dong, kan nggak pakai nafsu. Nah kan yang saya bicarakan kan berpelukannya, antara nafsu atau tidak kan kita nggak tahu. Maaf kata, dia kan laki-laki, emang saya harus pegang kemaluannya, kasarnya maaf, auzubillah, dia menafsu atau enggak, kan enggak. Terus kalau kamu baik-baik aja, harusnya kan kamu nemuin saya, bukan dia malah kabur-kaburan seperti itu. Temuin saya kayak gitu, karena pada saat itu saya memang membela perempuan ini, karena perempuan ini sudah 2 bulan tidak bertemu dengan laki-laki ini. Sebelum aku ke Bali, dia sempat ke rumahnya laki-laki ini dan diusir sama laki-laki ini. Katanya laki-laki ini tidak mau bertemu dengan perempuan ini. Lalu ketika aku sudah menemukan dia di Bali, pagi-pagi dia WA saya dan dia bilang, jangan ikut campur urusan saya, kamu kan tidak tahu
Kalau saya sering diinjak-injak harga diri saya dibilang miskin. Itulah yang membuat saya tidak mau bertemu dengan dia, biar dia berpikir. Laki-laki itu bilang, dan kita udah putus. Dia kasih chattingannya si perempuan ini sama dia, di screenshot ke saya. Lalu saya bilang sama perempuannya, katanya udah putus. Dengan nada yang sedih, enggak kak, putus apa kak? Kan kalau dia putus, dia harus ngomong dong sama aku dan mami. Dia tidak putus kak, kita hanya ribut. Seperti itu, udah menurut saya udah clear semuanya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika aku pulang umroh juga baik-baik aja semuanya. Aku pulang umroh, dia ada curhat tentang cowok yang lagi PDKT itu. Dia kita ketawa-ketawa, saya temenin dia ke perawatan, masih baik-baik aja semua. Cuma dia ada bicara, kak, laki-laki itu mau datang ke mami, lalu dia mau minta maaf. Dia mau minta maaf ke keluarga besar saya. Kayaknya kita mau nikah deh kak, ada bicara seperti itu. Aku bilang, dengan siapapun Dewi, yang penting Dewi bahagia. Terus tapi kok setelah itu kok dia seperti memusuhi saya nggak rugi kok, nggak kamu temenin saya juga. Ibarat kata kalau kamu mau sama dia silahkan, tapi jangan ibaratnya seperti memusuhi saya berdua. Saya datang ke ulang tahunnya, saya bawa kue ulang tahun, saya bawa kado buat ibunya, kok malah saya diusir. Kak Fani manajernya teleponin saya nggak angkat WA saya. Dia bilang takutnya nanti si laki-laki itu datang, dan keluarga besarnya bilang seperti itu. Maminya sampai minta maaf sama saya, nak pulang dulu ya sayang, karena kan mereka kasihan udah 2 bulan tidak bertemu, dan mereka mau menikah, nak, kan seperti itu. Ini pernyataan dari ibunya. Nah terus kesalahan saya di mana? Saya ketika tanggal 16 ada di Singapura, saya jujur sakit hati. Saya WA baik-baik, tidak dibalas. Saya ada bikin status yang sedih untuk diri saya. Saya melakukan kebodohan yang sangat luar biasa. Benar kata desainer saya Kak Kris, ketika orang bercinta jangan ikut-ikutan, karena kalau dia sudah balik lagi, kamu yang akan ditendang. Saya bikin status kayak gitu, tapi memang sakit. Andaikan malam itu saya bekerja dan saya tidak disuruh ke lokasi itu, mungkin masih baik-baik aja. Tapi saya yakin ini cara Tuhan menjauhi saya dari orang-orang yang mungkin tidak boleh bersama saya. Saya biasanya berpakaian seksi, Mbak Jendra. Saya biasanya juga rambut saya, aurat saya masih kemana-mana. Saya sudah melakukan sama Allah, saya sudah bertekad ketika kemarin saya pulang umroh, saya mau belajar berhijab. Saya belajar berhijab, ternyata ada cobaan seperti ini. Dan beberapa teman saya atau beberapa orang, ada juga beberapa orang yang telepon sama saya, ujian supaya kamu keluar dari tempat itu. Tapi maksud saya udah clear. Saya sibuk, kita sibuk kan Pak, sosialisasi, kita sibuk pasang banner Pak. Teman-teman saya itu banyak yang teleponin saya, setiap hari disindir di live-nya dia, setiap hari dikata-katain di live-nya dia. Saya bilang, saya lagi nggak mau ngurusin, tapi lama-lama udah keterlaluan. Semut pun digigit, diinjak-injak pasti akan ngegigit seperti itu. Dia benar-benar nyerang kehormatan saya, sampai bilang katanya mama saya itu nggak diurus. Jadi mana orang tua saya nggak diurus? Orang tua saya keliling dunia sama saya. Lebaran kemarin pun bulan puasa 1 bulan saya di Mekah bersama mama saya, dan saya keliling Turki sama mama saya. Saya sama mama saya selalu jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak berbaktinya di mana sama orang tua saya? Orang tua saya selalu mengajarkan saya yang baik-baik, jangan berbohong. Orang tua saya pun tidak pernah di sini orang tua saya kan tetap mau bicara. Hatinya sakit karena dia merasa, loh kok memutarbalikkan fakta semuanya seperti itu. Jadi udah benar-benar melebar kemana-mana. Yang saya somasi di sini bukan masalah saya melihat laki-laki itu. Saya melihat laki-laki itu dengan perempuan, mau itu pacarnya kek, mau itu selingkuhannya, mau LC di situ kek, mau pelacur yang ada di situ kek, bukan urusan saya. Yang urusan saya ketika saya disuruh melihat, itulah kejadiannya. Sekarang ada pencemaran nama baik saya dikata-katain, pansos lah, kata-kata macam-macam yang luar biasa. Jadi
mulutmu harimaumu. Saya diam, tapi bukan berarti saya takut. Dan Pak, ada pengancaman Pak. Waktu kita mau gelar yang preskon itu, dia cepat mengancam Pak, yang Bapak bilang kan. Dia mengancam dan itu melalui teman saya BK. Dia mengancam saya, dia bilang gini, kalau sampai preskon, kasih lihat ini, siapa di belakang saya. Bapak bilang apa? Belakang saya adalah tembok. Tidak takut. Itu pun ada di screenshot muka orang itu sampai dikasih ke saya. Siapa orang di belakang dia? Jangan pakai backing. Di sini kita bicara kebenaran, tegakkan kebenaran. Sampai kemarin pun dukunnya dia ada yang telepon saya. Ya, dukunnya dia ada yang telepon saya. Sampai bilang begini sama saya, Mbak Indah ada apa? Kenapa nggak berdamai saja? Terus dia telepon saya puluhan kali nggak saya angkat. Tapi semalam saya telepon pas lagi saya ada acara sama Irma dan Mawaksa. Saya loudspeaker, saya sengajain. Saya bilang, sampai dukunnya bilang begini, kan dukunnya bukan Abah doang. Seperti itu. Maksud saya adalah kalau saya mau buka-bukaan, terlalu banyak. Tapi saya masih baik bicara loh. Karena apa? Karena saya bukan teman biasa buat kamu. Karena kamu tiap hari yang teleponin saya, kakak di mana sayang, aku lagi galau. Dan bodohnya saya, setiap dia lagi ribut, dia gangguin saya. Kak tolong dong WA-in ke laki-laki itu. Cara bicaranya seperti ini ya kak. Saya bodoh banget. Terus pernah aku salah WA. Kakak jangan gitu dong cara ngomongnya. Kesannya aku tuh kayak perempuan gak ada gini, cara ngomongnya kayak gini. Saya selalu didikte sama dia. Makanya ada orang juga yang dimusuhin sama dia yang telepon saya bilang, alhamdulillah kakak udah keluar dari sana. Alhamdulillah, kalau enggak hidup kakak pasti tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Mungkin alhamdulillah aku sudah bertekad sama Allah untuk merubah hidup saya. Yang tadinya saya berpakaian seksi, saya alhamdulillah saya merubah sedikit-sedikit. Saya juga selalu dikatain sama dia, katanya kalau pakai baju selalu heboh. Memang saya seperti itu. Saya sama Umi Elvi sama. Makanya saya bilang sama Umi kenapa ya gitu. Kalau saya pakai baju memang seperti itu. Nggak perlu menyerang saya, bilang katanya nggak punya karya saya banyak. Bisa dicari di Google Indahsari, semua keluar lagu-lagu saya. Banyak kok. Tapi saya tidak cari duit di sini karena dulu mantan suami saya pernah marah untuk saya di dunia entertain. Saya tidak pernah boleh untuk bekerja. Saya harus di rumah, dia kasih duit saya banyak. Dan memang saya tidak cari duit di sini, jadi tidak perlu saya pansos-pansos segala gitu. Sakit banget rasanya. Marah banget gak sih kak? Maksudnya seberapa kakak marah ketika kakak dikatain pansos terus? Dan fakta kakak juga udah berapa bukti kan kalau dia terus yang ngajak kakak ketemuan, dia yang marah banget atau gimana sih kak? Makanya saya konsultasi sama Bapak, lalu dia hanya bilang Bapak, waduh kayak gitu. Tidak mungkin seorang Bapak yang punya pengalaman luar biasa mau membela orang yang salah. Tidak mungkin kalau tidak ada bukti, tidak ada fakta, karena mempertaruhkan seorang jabatannya dong. Kan Bapak bukan orang biasa. Bukan orang biasa, ini orang luar biasa loh. Kalau dia membela yang salah, dia mempertaruhkan jabatannya. Untuk apa membela hanya seorang Indahsari? Di sini kalau misalkan Anda bicara, saya nggak terkenal atau nggak apa, memang saya tidak mencari uang di sini. Mantan suami saya memberikan saya ratusan juta setiap bulannya hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Saya hanya boleh keliling dunia. Kalau keliling dunia saya boleh, tapi kalau untuk bekerja pun saya nggak boleh. Bekerja saja saya tidak boleh. Seperti itu. Hati-hati kamu. Karya saya banyak kok. Jangan pernah sombong ketika kamu di atas. Dan satu lagi, ini saya mau tegaskan, ada petinggi TV. Ini juga saya tidak suka sama orang ini. Dia 2 jam menelpon saya ketika saya di Jambi, berjam-jam dia telepon saya. Dia maki-maki soal perempuan ini. Dia bilang, itu juga nanti programnya yang di sana juga palingan mau bungkus kok. Ini juga paling gini-gini. Terus tiba-tiba saya lihat dia ada di live-nya, masuk ke live-nya perempuan ini. Lalu saya WA, saya punya WA-nya. WA saya WA saya diblokir ternyata. Ibu yang terhormat, saya punya rekaman ibu, karena ternyata ketika saya ada di Jambi, kakak angkat saya yang di Jambi yang suaminya jenderal merekam percakapan ibu, karena memang menurut kakak saya ini bahaya, takutnya orang ini memutarbalikkan fakta.
ibu banyak bicara sama saya, ibu itu ada di salah satu stasiun TV, mungkin dia dipakai di situ karena itu. Hati-hati ya ibu, ibu bicara banyak sama saya, tiba-tiba ibu blokir saya tanpa kesalahan saya, seperti itu. Jadi saya di sini